yang ke-13 fi fadilati saumi, yakni fi bayani fadilati saumi, di dalam menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan puasa. Jadi Syekh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, pengarang kitab ini, memasukkan bab tentang salah satu bagian daripada rukun Islam, yaitu berpuasa. Namun beliau tidak membicarakan dari sisi syariatnya, tidak membicarakan dari sisi kajian fikihnya, tapi beliau mencoba mengangkat dari beberapa hadis tentang keutamaan daripada ibadah puasa itu, ya. Kita sama maklum bahwa puasa ini terbagi dua, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Ya, ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Puasa wajib hanya dua, yaitu puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar. Itu aja dua. Ya, ada puasa yang wajib itu puasa yang di bulan Ramadan sebagaimana diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu wajib buat kita. 1 bulan penuh namanya. Dan memang salah satu kemuliaan bulan Ramadan karena Allah perintahkan di dalam bulan Ramadan itu 1 bulan penuh untuk berpuasa. Yang kedua, puasa yang wajib itu yakni puasa nazar. Ya, puasa nazar. Jadi wajib hukumnya. Misalnya ada orang bernazar dia, nanti saya kalau sembuh dari penyakit saya, sehat, operasi saya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Allah berikan kesehatan sama saya nazar untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa itu jadi wajib hukumnya. Ya, puasa itu jadi wajib hukumnya. Jadi hanya 2 saja yang wajib itu. Yang lainnya adalah puasa sunnah. Kalau memang itu ada, baik itu puasa Yaumul Isnin wa Yaumul Khamis, puasa Senin Kamis, atau puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15, atau puasa-puasa yang lain. Itu sunnah saja. Ya, hanya 5 hari dalam 1 tahun yang tidak diperbolehkan kita untuk berpuasa. Hanya 5 hari saja ini. Ya. Yaitu yang pertama puasa di hari raya Idul Fitri. Ya, enggak boleh kita. Haram hukumnya kita berpuasa di hari raya Idul Fitri. Yang kedua di Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Adha. Itu enggak boleh kita. Yang ketiga, 4 dan 5 yaitu berpuasa yang dilarang itu fi yaumit tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, hanya 5 hari ini aja yang kita dilarang untuk apa? Berpuasa. Selainnya boleh kita berpuasa. Ya, malah ada yang namanya shaumud dahr. Ya, puasa 1 tahun. Ya, terus dia berpuasa. Bukan puasa Nabi Daud, bukan. Kalau Nabi Daud kan sehari puasa, sehari enggak. Ini enggak. Terus tuh, kecuali yang 5 hari itu. 1 tahun berpuasa. Bapak udah pernah nyobain belum? Hah? Ya, kita belum termasuk orang-orang yang hirsun 'alal ta'at. Ya, kita belum termasuk menjadi orang-orang yang tamak di dalam ibadah. Ya, serakah, rakus dalam ibadah. Nah, kalau kita urusannya, kalau rakus urusan apa kita? Iya. Masya Allah. Minta sama Allah supaya ada peningkatan di dalam ibadah kita kepada Allah. Ya, apalagi di akhir-akhir hidup kita, di usia-usia udah pensiun, udah ini udah, isi tambahin tuh kegiatan-kegiatan kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni
Nah, itu dia wa husni ibadatika. Artinya Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar aku bisa memperbaiki dan membaguskan ibadahku kepadamu ya Allah. Ya, mudah itu lagi dah. Ya. Nah, ini puasa akan dibahas bukan dari sisi hukumnya, bukan dari sisi kaidah fikihnya sama Imam Al-Hafiz Jalaluddin ya bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, tapi beliau itu lebih kecenderungannya untuk membicarakan tentang keutamaan ibadah puasa. Kalau fikihnya kita tahu untuk orang yang melaksanakan ibadah puasa ini ya itu syarat wajibnya itu hanya 3 ya, hanya 3. Walaupun kalau dalam istilah Fathul Qarib ada juga sebahagian pandangan menyatakan 4 katanya. Tapi pada umumnya 3 ini ulama. Ya. Syarat wajib daripada puasa. Kalau syarat ini ada di dalam diri kita, berarti kita wajib berpuasa. Nah, kalau dia enggak berpuasa, dosa kita. Ya, kalau dia enggak berpuasa, dia terutama di puasa yang wajib. Apa aja tuh syarat wajibnya? Yang pertama Islam. Ya. Orang Islam wajib berpuasa. Yang kedua, Islam yang bagaimana yang wajib berpuasa? Yaitu Islam yang baligh. Kalau Islam yang belum baligh, Islam dia tapi belum baligh. Kayak anak-anak kita, ya, umur 7, umur 8 tahun belum baligh dia, maka tidak berdosa dia. Ya, karena syaratnya kurang. Sekarang udah Islam baligh. Yang ketiga adalah berakal. Ya. Ada orang Islam baligh tapi gila gitu. Nah, dia nggak puasa, nggak dosa dia, ya dia nggak dosa. Jangan lagi nggak puasa, kagak sembahyang aja, dosa nggak dia? Enggak, rada enak jadi orang gila mah, ya. Jadi artinya dia nggak dibebani dengan hukum-hukum syariat, dia hukum syariat. Nah, kalau syarat ini ditambah dalam Fathul Qarib itu, yaitu apabila orang itu mampu melaksanakan ibadah puasanya, ya. Sebab ada orang yang Islam baligh, berakal, semua dia nggak mampu dari sisi yang pertama mungkin karena sakitnya, ya, emahnya sudah kronis dan lain sebagainya. Boleh untuk dia tidak berpuasa, tapi dengan catatan nanti ketika dia sehat wajib untuk diqadhanya, ya, gitu. Nah, ini dari sisi daripada Imam Jalaluddin, pengarang kitab ini, dia hanya membahas tentang fi bayani fadilatis shaum, yaitu di dalam menjelaskan tentang keutamaan puasa. Nah, ibadah berpuasa ini memang mempunyai karakter tersendiri. Dia mempunyai perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Diawali qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Masyaallah. Ya. Diawali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini hadis adalah hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu secara substansi, secara isi, dia adalah firman Allah. Dia adalah ayat-ayat Allah. Tapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ya. Firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran dan diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sama-sama adalah kalamullah, walaupun sama-sama adalah firman Allah, ya. Al-Quran itu juga firman Allah, hadis qudsi juga firman Allah. Tapi dia punya perbedaan. Yang pertama, hadis qudsi ini bukan termasuk mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi Al-Quran adalah mukjizat. Yang kedua, hadis qudsi ini tidak bisa dipakai untuk membaca surah di dalam sholat, ya. Tapi kalau Al-Quran, ya, sunnah,
Hanya satu yang wajib dari 114 surah yang ada di Al-Quran, hanya satu yang wajib dibaca dalam salat, yaitu suratul Fatihah. Kalau yang lain enggak, 113 surah hukumnya hanya sunnah saja. Yang wajib itu hanya satu, yaitu suratul Fatihah. Baik dia sembahyang sendiri, baik dia sembahyang berjamaah, apakah dia jadi imam atau dia jadi makmum, Fatihah wajib tidak? Wajib tidak? Wajib hukumnya buat baca Fatihah, ya. Tapi kalau surah-surah yang lain sunnah aja. Insya Allah bapak, ibu sah sembahyangnya, walaupun dalam sembahyangnya nggak baca surah Yasin. Pernah baca surah Yasin nggak dulu? Ya, nah itu sah kita. Kenapa? Karena dia hanya hukumnya sunnah saja. Ya, dia hukumnya sunnah saja. Nah ini dia nggak boleh, hadis kursi ini nggak bisa dipakai buat itu. Yang kedua lagi, yang ketiga itu hadis kursi itu, mohon maaf, dia boleh seandainya dia ada kumpulan kitab hadis kursi yang dikumpulkan itu ada kitab khusus buat mencantumkan kitab hadis kursi ini, kemudian dia pegang dan dia bawa tanpa dalam keadaan berwudu, boleh nggak sih? Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran boleh nggak kita pegang tanpa berwudu? Nggak boleh. Kita mesti dalam keadaan berwudu. Nah hadis ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qala Allah Taala, berarti firman Allah. Nah karena dia firman Allah, berarti dia hadis kursi, ya. Apa kata Allah? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Masya Allah. Ya, as-saumu li, puasa itu adalah milikku, kata. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan daripada puasa itu. Ya, karena dia puasa itu adalah untuk aku, katanya. Milikku, katanya. Ya, walaupun secara amalia kembalinya ibadah amal-amal itu adalah kembalinya bukan ke Allah, tapi kembalinya kepada kita. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, haji yang kita laksanakan, seluruh amal itu kembalinya kepada diri kita. Ya, bukan kepada Allah. Artinya kalau ada orang yang nggak sembahyang, nggak berpengaruh sama Allah, Allah nggak rugi kita nggak sembahyang. Ya, Allah juga nggak untung dengan sembahyang kita, karena amal ibadah itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Satu hari Luqmanul Hakim manggil anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Iya bunayya, innan nasa salah satu aslasin. Manusia itu terbagi menjadi tiga per tiga. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun lidudi. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya bahwa sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3/3. Sulusun lillah, sepertiga yang pertama yang ada pada diri manusia itu kembalinya kepada Allah. Kembalinya kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah yang ada sama kita? Fa'amma ma huwa lillah, maka sepertiga yang kembali kepada Allah itu faruhuhu, yaitu ruh kita. Jadi kalau ruh kita kembalinya kepada siapa? Allah. Karena memang Allah yang menciptakan ruh. Ya, ruh kita kembali kepada Allah. Itu sepertiga yang pertama kembalinya kepada Allah. Tapi wasulusun linafsihi, yang kedua sepertiga yang ada pada diri kita itu kembalinya kepada diri kita, bukan kepada Allah. Kalau tadi yang kembali kepada Allah apa? Ruh kita. Nah sekarang ada yang kembali kepada kita. Fa'amma ma huwa li nafsihi, maka adapun perkara yang kembali kepada diri kita, fa'amaluhu, yaitu amalnya. Amal-amal itu kembalinya bukan ke Allah, tapi kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Semua amal, ya, kembalinya kepada diri kita. Kita mau sembahyang boleh, enggak sembahyang juga boleh. Ya, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih.
begitu nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dinasihatin sama malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa saja Muhammad, silakan. Kerjakan apa saja yang ingin kamu kerjakan sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa kata malaikat Jibril, fa innaka majziyun bih. Semua yang kamu kerjakan itu akan diberikan ganjaran dan balasannya oleh Allah dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Kita boleh melakukan apa saja sesuka hati kita. Mau ngelakuin yang baik boleh, yang jelek juga boleh. Kenapa? Karena amal itu kembalinya kepada kita. Tapi dalam urusan puasa, benar secara hukum dia kembalinya kepada diri kita. Tapi Allah bilang dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah bagiku kata Allah. Ya. Kenapa? Karena puasa ini ibadah sirriyah. Enggak ada yang tahu itu dia puasa atau tidak kecuali dirinya dengan Allah. Ya. Kecuali dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak terlihat. Kalau sholat kelihatan enggak? Kalau sholat kelihatan enggak? Kelihatan nih orang khusyuk banget sembayangnya. Ya, kelihatan sama kita. Baca Quran kelihatan. Semuanya kelihatan, haji kelihatan kita. Tapi puasa enggak kelihatan gitu. Duduk boleh bisa kayak begini bareng-bareng. Cuman kita lihat nih orang puasa apa kagak nih? Nih orang puasa apa kagak? Bisa tahu enggak? Itu ibadah rahasia, ibadah yang tidak diketahui. Ya, hanya dirinya dia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat sih dari rumah. Puasa sama bininya, ya, sahur bareng, ya, kemudian berangkat kerja, puasa. Cuman karena kerjanya rada jauhan dikit Tanjung Priuk, gitu, pakai motor. Pas zuhur mampir tuh ada tenda yang kakinya doang kelihatan tuh Pak. Pulang dari kerjaan pulang, dilemes-lemesin, bibirnya dikeringin. Tuh bininya tahu apa kagak? Bininya tahu apa kagak? Enggak. Paling kata bininya, ya bang, ya Allah sabar aja bang, emang lagi puasa. Kata bininya, sabar, insya Allah pahalanya juga besar bang. Ini dia kagak tahu, sepiring setengah. Dia kagak tahu. Nah, itulah kenapa ibadah ini kata Allah as-saumu li, bagiku dia. Karena nggak ada yang tahu. Ini hukumnya adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang tahu hanya diri dia dan aku kata Allah. Sehingga aku punya nilai tersendiri. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya kepada dia. Ya, balasannya aku akan berikan sama dia. Karena dia udah berusaha untuk buat diriku. Nggak ada yang tahu kecuali dirinya dia. Kemudian puasanya benar, dia bisa menjaga. Maaf nih Bapak, ada perkara yang membatalkan puasa, tapi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Paham maksudnya nih? Ya. Ada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi ada perkara yang membatalkan apanya? Pahala puasa. Orang yang batal puasa sudah pasti batal pahala puasanya. Tapi orang yang batal pahala puasanya belum tentu batal apanya? Puasanya. Ada orang batal puasa, ya udah selesai, nggak ada lagi yang namanya pahala puasa buat dia. Ya. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, ya, tapi secara sengaja. Ya, secara sengaja makan batal. Ya, kecuali lupa. Emang bisa jadi? Bisa. Ya, mungkin karena puasanya di hari yang pertama kaget nggak pernah puasa, gitu kan? Habis sembahyang subuh tidur. Halo? Habis sembahyang subuh tidur dia. Dah bangun-bangun jam 9. Emang kebiasaan sehari-hari bangun pagi
Geratak. Tahu geratak, Pak? Apa geratak? Cari dia buka dah tuh gerobok. Ya, dia cari, udah makan. Lupa dia, astagfirullahaladzim. Ini lagi apa? Lagi puasa. Terusin tuh puasanya. Ya, lam yuftir, enggak batal tuh puasanya. Terus, walaupun udah sepiring setengah. Gitu, ya. Jadi itu enggak batal. Nah, itu enggak membatalkan puasa, gitu. Atau di dalam Fathul Qarib itu jima. Andai kata dia jima berhubungan, lupa. Emang bisa lupa tuh gituan ya? Andai kata dia lupa tuh untuk urusannya yang kayak begitu, ya, maka dihukumkan sama dengan lupanya makan. Artinya nggak batalkan puasa, masya Allah. Yang penting apa? Karena lupa, gitu. Cuma udah inget jangan tanggung nih, nggak boleh itu tanggungnya, ya. Nah itu yang membatalkan puasa. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Nggak batal puasanya, pahalanya hilang. Mana? Dusta, ngomongin orang, memandang perkara-perkara yang dilarang sama Allah sehingga menimbulkan syahwat. Itu nggak boleh. Artinya pahalanya hilang. Puasa mah puasa, tapi ngomongin orang. Ada nggak yang begitu tuh? Mana orangnya? Ada orang yang berpuasa tapi ngomongin orang, rusak tuh puasanya, nggak ada nilainya. Al istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain, mohon maaf nih, akan hancur dan rusak amal ibadahnya. Ya, rusak tuh amal ibadahnya kalau dia seperti itu. Namanya apa namanya? Rusak pahalanya, ya, rusak pahalanya. Nauzubillah. Nah, kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Terserah Allah. Allah mau balas kecil boleh, mau balas besar boleh, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaimu farhatani yafrahu bihima farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Masyaallah, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, as-shaimu, bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa farhatani, ada dua kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa nih, kalau dia puasanya benar, kalau puasanya baik, kalau puasanya sempurna, maka dia akan mendapatkan farhatani, yaitu dua kegembiraan buat diri dia. Apa tuh yang gembiraannya? Yang pertama, yafrahu bihima farhatun inda iftarihi. Ya, di mana kata dia, yafrahu bihima, dia akan bergembira dengan keduanya. Udah pasti nih, orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kegembiraan dan dia akan senang itu. Mendapatkan dua kegembiraan itu, dia akan senang. Yang pertama katanya farhatun inda iftarihi, yaitu gembira orang yang berpuasa itu yang pertama ketika berbuka puasa, ya. Ketika berbuka puasa girang gak tuh? Masya Allah, saking girangnya 4:30 udah di depan TV, udah siap tuh makanan semuanya tuh. Dia udah nungguin itu, astagfirullahaladzim. Yang gembira inda iftarihi, gitu. Dia tatkala berbukanya. Nah, ini ulama ada yang berpendapat jadi berbukanya ketika maghrib, juga berbuka ketika Idul Fitrinya. Berbuka di sini, ya, berbuka pada hari rayanya, bukan berbuka pada setiap harinya, enggak. Ya, jadi ada yang berpendapat itu dia berbuka di waktu Idul Fitrinya, senang benar dia, masya Allah. Dikit lagi mau Lebaran, berarti dia selamat, bisa menyelesaikan itu. Ada kegembiraan tersendiri karena nggak gampang berpuasa itu. Ini melalui sebuah perjuangan yang luar biasa, ya. Jadi puasa itu adalah perjuangan, bahkan perjuangan yang lebih berat daripada perjuangan perang Badar, kata Nabi Muhammad. Ya, perang Badar itu
perang yang dahsyat, ya, perang yang dahsyat. Itu Rasulullah bilang bahwa yang namanya puasa ini lebih berat daripada perang Badar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita baru selesai melaksanakan peperangan yang kecil, ya, dan kita akan berangkat menuju satu peperangan yang besar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayu jihadil akbar?" Emang ada lagi jihad perang yang lebih berat dari perang Badar? Ini perang Badar menurut kami perang yang dahsyat benar nih, perang yang berat banget. Banyak korban di antara kita, banyak hilang harta dan lain sebagainya. Ini udah perang yang sangat berat ya buat kita. Dah engkau mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai dari perang yang kecil, pengen perang yang lebih besar lagi. Ayu jihadil akbar. Lalu kalau begitu perang yang besar itu apa? Apa kata Nabi? Jihadul akbar, jihadul nafsi. Perang yang paling besar itu adalah perang mengendalikan apa? Hawa nafsu. Itu yang ada dalam puasa. Perang Badar berat memang, besar memang, luar biasa. Tapi seberat-beratnya perang Badar, sedahsyat-dahsyatnya perang Badar, musuhnya kelihatan nggak? Musuhnya kelihatan nggak? Senjatanya kelihatan nggak? Kelihatan itu semua. Ya, masih bisa kita antisipasi. Buktinya Rasulullah menang dalam perang Badar. Ya, di dalam perang Badar, walaupun dari sisi kuantitas berbeda jauh, Nabi hanya sekedar 700, ini bisa ribuan. Tapi Allah kasih kemenangan di situ. Perang Badar, seberat-beratnya perang Badar, musuhnya kelihatan. Beda sama perang mengendalikan hawa nafsu. Musuhnya nggak kelihatan. Bahkan musuhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Ini yang bahaya. Ya, ada di dalam diri kita sendiri. Itu yang perlu perjuangan yang berat. Nah, makanya dia gembira dengan adanya hari raya. Ya, bahwa dia telah selesai. Masya Allah. Malah kadang-kadang saking senengnya sama tuh hari raya, baru 2 hari puasa udah nanyain, Lebaran kapan ya? Begitu kata dia. Padahal puasanya baru 2 hari. Jadi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah farhatun inda iftarihi. Orang yang puasa pasti senang, gembira hatinya ketika ingin berbuka. Ya, baik berbuka yaumain, yaitu setiap hari, atau berbuka pada saat hari raya Idul Fitri. Yang kedua, apa kegembiraannya? Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ya, yaitu kegembiraan nanti inda liqa'i rabbi, ketika dia dapat berjumpa, dia bisa melihat langsung akan Tuhannya. Subhanallah. Kapan tuh? Yakni yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Ya, sekarang sih belum bisa kita untuk melihat secara zatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak mampu kita, keterbatasan kita enggak akan mampu. Jangan lagi ngelihat Allahnya, lihat makhluk ciptaan Allah aja kita kadang-kadang enggak mampu. Ya, karena begitu indahnya, begitu besarnya, begitu luar biasanya. Siapa yang bisa melihat matahari secara langsung kayak begitu? Enggak kuat gitu. Ya, artinya nanti untuk kegembiraan yang kedua, buat orang yang berpuasa, dia akan bisa melihat langsung pada hari kiamat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada makhluk yang sudah melihat kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah. Ya, ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, naik dia langit 1, 2, 3 terus sampai akhirnya tembus ke langit yang ke-7, kemudian di situ dilepas oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril dilepas. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ini enggak bisa kecuali engkau sendiri." Waduh, kata Nabi Muhammad, "Jangan gitu Jibril. Masa saya dilepas sendiri?" Ya, saya enggak berani gini. Enggak, ini hanya engkau yang dipanggil. Kalau aku memaksakan diri, maka aku akan hancur berkeping-keping. Kalau seandainya aku seperti hanya engkau.
Makanya Rasulullah bisa itu. Makanya sesuatu hari yang paling terbaik, hari yang paling teragung bagi Rasulullah bukan hari ulang tahunnya, bukan hari kelahirannya. Bagi Nabi Muhammad, hari yang paling terbesar itu adalah hari ketika dimi'rajkan oleh Allah sehingga berjumpa langsung kepada Allah. Itu hari yang terbesar bagi Nabi Muhammad. Tapi buat kita umatnya, hari yang terbesar itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad, ya, hari maulidnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia hari lahirnya Nabi Muhammad min a'zamil a'yad, dia termasuk daripada hari raya yang terbesar. Dia lebih besar daripada hari raya Idul Fitri, lebih besar daripada hari raya Idul Adha. Hari lahir Nabi Muhammad lebih besar daripada Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Masya Allah. Tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada itu Idul Adha kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Ya, disitulah yang disebut dengan min a'zamil a'yad. Jadi kegembiraan yang kedua adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pertama orang yang berpuasa dia gembira karena sebab apa namanya berbukanya, yang kedua karena dia bisa berjumpa dengan Allah. Ya, kita ini insya Allah bisa melihat zat Allah. Kita langsung bisa. Kapan? Ketika kita hari kiamat, ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ketika di dalam surga, itulah kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika kita bisa berjumpa langsung dengan Allah. Sama kayak gini dah. Istana. Ya, istana presiden, istana kerajaan. Kira-kira nih kita nih udah pernah ke istana belum? Hah? Belum. Ya, ntar dah kalau saya jadi presiden. Ya, misalnya kita nih, ya, ada undangan ke istana. Ya, ada undangan khusus gitu buat kita, ada undangan untuk bisa datang berkunjung ke istana dan berjumpa dengan presiden. Itu undangan sampai 2 minggu sebelumnya. Kira-kira girang gak tuh? Masya Allah, senangnya bukan main tuh. Tuh undangan tuh kemana aja kita bawa. Kemana kita bawa, kita bilangin tuh sama dia tuh, gue diundang mau presiden, gue diundang mau presiden. Kemana aja, sampai lagi cukuran, ngomong sama tukang cukur. Gue diundang. Masya Allah, 2 minggu lagi mau ke istana. Kira-kira dipersiapkan dirinya nggak? Iya, dipersiapin, sampai beli sepatu, sampai beli baju, beli ini karena pengen diundang. Kemudian datang tuh waktunya. Ketika datang waktunya sampai, kira-kira masuk ke istana gampang apa susah? Hah? Susah. Ada penjaganya, diperiksa, dijagain, nggak boleh. Ya, mau masuk sembarangan. Kita perlu penjaga, apalagi penjaga di alam kubur. Ya, mama gufron apa namanya itu? Ya, apalagi dia itu untuk jagain segala macam. Masuk, nggak bisa kita sembarangan masuk. Tapi alhamdulillah kita bisa gampang masuk. Kenapa? Ada undangannya kita bawa. Dilihat ada undangan. Oh iya benar. Emang ada undangannya khusus. Masya Allah, kita tunjukin. Itu yang jagain langsung. Bahkan bukan hanya dipersilakan, dikawal nggak? Dikawal, dianterin kita. Pas kita masuk, Masya Allah, kita lihat taman istana, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus tuh, kita lihat ada rusaknya, ada kijangnya, ada rumputnya, air mancur, la ilaha illallah semua. Baru lihat apanya tuh? Baru lihat taman, lah cakep amat ini ya, bagus amat ini. Pantes orang pengen, mudah-mudahan kuburannya dijadikan apa? Seperti raudhah min riyadil, ya, taman di antara taman surga. Kenapa? Baru taman istana aja udah cakepnya bukan main. Ya Allah, masuk kita ke dalamnya. Waktu kita masuk kita lihat tuh jalan, ya kok pakai karpet ya ubinnya. Karpetnya sama nggak sama karpet yang di sini nih? Karpetnya tebel, diinjeknya enak, itu bersih, Masya Allah. Baru segitunya, masuk ke dalam.
Lihat tuh lukisan-lukisan, luit itu semuanya indah, bagus dia. Masya Allah, Masya Allah. Disiapin makanannya, makan kita, nikmat bener kita. Baru masuk ke dalam istana tuh, semuanya nikmat, tempatnya bagus. Diumumin, para saudara-saudara sekalian, undangan yang terhormat, mohon berdiri, kita sambut kedatangan dan kehadiran Bapak Presiden Lutfi Zawawi. Begitu katanya. Waduh. Kemudian datang dia, Masya Allah. Girang nggak tuh dia? Ini yang kita ngelihat raja kita, ngelihat presiden kita. Masya Allah, nikmat. Hilang tuh keindahan taman. Yang tadi indahnya tuh taman, hilang. Keindahan lukisan-lukisan hilang semuanya. Kenapa? Karena berjumpa dengan presiden. Sampai pesan kita, minta dipotoin. Ntar tolong fotoin gue ya, pas gue lagi salaman. Ya pokoknya beres dah, gue kasih duit lu. Udah pesen tuh yang kayak begitu. Ya Allah, ketemu tuh sama presidennya. Seneng gak tuh? Seneng, girang kita, segirang-girangnya. Begitu juga masuk surga, nikmat. Semua yang ada tuh nikmat, tapi ada nikmat yang paling besar ketika Allah memperlihatkan zatnya untuk kita bisa melihat zatnya Allah. Itu nikmat yang paling terbesar. Sebagaimana tadi kita masuk, kita nikmat, kita melihat presiden itu, ya. Nah, jadi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika orang itu bisa berjumpa dengan Allah. Terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khulufu, ya, famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu. La khulufu itu apa namanya? Ya, satu bentuk pernyataan Nabi bahwa orang yang berpuasa itu baunya, mulutnya tidak sedap. La khuluf, ya. Ya, bahwa yang namanya pastilah baunya itu orang yang berpuasa tidak sedap. Ya wajar, karena tidak pakai makruh kita kalau sikat gigi kalau sudah terbit matahari, apalagi udah siang. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan itu yang namanya siwak gitu, makruh kalau dia sudah zawalus samsi, apalagi kalau udah siang pakai siwak dalam keadaan berpuasa. Ya, sama sebagian ulama tuh makruh. Kecuali minal habaib. Kalau minal habaib enggak. Ya, itu enggak diinikan. Nah, itu makruh tuh. Karena apa? Karena dia yang namanya siwak itu mengandung kalsium. Jadi ada cairan di iniannya. Ya, ke sana, dan ada rasanya. Nah, jadi mulut orang yang berpuasa itu la khulufun fammis shaimi, pastilah bau tidak sedap bagi mulut orang yang berpuasa, ya. Atyabu indallahi min rihil misik, ya. Benar dia enggak puasa, tapi di sisi Allah, di hadapan Allah, itu mulutnya, baunya orang yang berpuasa itu katanya atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah. Lebih harum di sisi Allah min rihil misik, daripada minyak misik yang ada di surganya Allah. Masya Allah. Mulutnya, baunya mulut. Mungkin kalau buat kita berhadapan sama orang yang berpuasa, bau nggak? Bau kita nggak sanggup. Tapi di sisi Allah, mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih harum di hadapan Allah seperti min rihil misik, yaitu dibandingkan aroma misik. Ya, masya Allah. Ayrihu famisaimi atyabu indallah min rihis indakum. Ya, nah itu jadi yang dinyatakan seperti itu. Wa qala alaikum bil ghanimatil baridah ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.